Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Nah, di video ini kami akan membahas soal TP pada praktikum 8 dan 9. Baik, langsung saja saya sendiri selaku moderator atas nama Febriana dengan NIM E1E1190056. Baiklah, perkenalkan nama saya Fridanin Wahyuni, NIM E1E1190005. Perkenalkan, nama saya Komang Sujita Dharma dengan NIM S1E1 19026. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Amalia Santoso, NIM E1E1190049. Perkenalkan, nama saya Lili Karmila dengan NIM E1E1 19062. Perkenalkan, nama saya Ida Bagusstudi Pelasmara, NIM saya S1E1 19027. Baik, langsung saja pada materinya, di mana materi pertama akan dibawakan oleh saudara Ismok kepada saudara saya persilakan. Baik, materi pertama yaitu tentang pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Penelitian topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Topologi jaringan seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, atau badan pemerintahan agar antar anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topologi star. Topologi star itu adalah seperti namanya, dia itu adalah susunan dari topologi yang sama seperti lambang bintang. Terus topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Topologi starnya yaitu adalah suatu metode atau cara yang menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk star atau bintang, di mana topologi jaringan ini merupakan sebuah konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Dinamai topologi bintang karena memang secara desain menyerupai bentuk bintang dengan satu pusat server yang berada di tengah. Topologi star atau star network ini memiliki prinsip kerja dengan sebuah kontrol atau kendali terpusat di mana seluruh link akan melalui pusat dan kemudian data disalurkan ke semua node tertentu yang dihentikan server pusat. Dalam istilah teknologi informasi, simpul pusat disebut sebagai stasiun primer, sedangkan node-node yang terhubung lainnya disebut sebagai stasiun sekunder atau klien. Dari pengertian topologi star tersebut, tipe jaringan ini seringkali digunakan sebagai topologi jaringan komputer di beberapa perusahaan yang menganut alur koordinasi terpusat. Tujuannya adalah agar semua data yang dikirimkan terlebih dahulu disaring melalui server pusat, baru kemudian disalurkan ke node lain. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan pada topologi star. Kelebihannya yaitu yang pertama, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Kemudian, yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengkomodasi tipe kabel yang berbeda. Kemudian, untuk kekurangan pada topologi star yaitu yang pertama, memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Kemudian yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi lebih banyak membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang lain. Kemudian selanjutnya, jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang sudah ada pada hub. Dan yang terakhir yaitu lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi tree. Nah, topologi tree ini adalah topologi jaringan komputer tree yang
merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya, dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi akan dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Setiap pusat komunikasi yang ada nantinya akan dihubungkan pada pusat komunikasi yang lain cukup dengan menggunakan sebuah kabel utama, misalnya seperti topologi bus. Lalu topologi tree menggunakan kabel apa? Nah, untuk jenis topologi ini itu menggunakan kabel konektor RJ45 karena topologi ini menggunakan hub. Topologi tree juga seringkali disebut sebagai topologi pohon. Hal ini dikarenakan apabila digambarkan, jaringan ini memiliki bentuk seperti pohon karena memiliki ranting dan cabang. Untuk setiap cabang tersebut mempunyai hierarki yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ranting, sehingga jaringan topologi pohon ini memiliki tingkatan jaringan dengan hierarki yang lebih tinggi. Hierarki jaringan ini bisa mempengaruhi sekaligus mengontrol jaringan yang ada di bawahnya. Hal inilah yang membuat topologi pohon seringkali digunakan untuk melakukan interkoneksi pada sentral hierarki yang berbeda. Itu saja yang dapat saya jelaskan, selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Selanjutnya tentang kekurangan dan kelebihan topologi tree. Kelebihannya yang pertama, memiliki jaringan yang lebih besar. Jika dibandingkan dengan jenis jaringan yang lainnya, maka untuk topologi pohon ini cenderung lebih besar. Sementara untuk topologi star dan topologi ring ini tidak cocok apabila digunakan pada skala di semua jaringan. Yang kedua, mempunyai akses segera. Kelebihan kedua yang dimiliki oleh topologi pohon ini yaitu mempunyai proses segera pada hub, pusat maupun jaringan. Untuk jaringan yang seperti ini akan lebih memungkinkan dari beberapa perangkat pada jaringan yang dihubungkan hub pusat. Yang ketiga, memiliki keterbatasan titik. Topologi pohon ini mempunyai keterbatasan yang dilakukan pada titik koneksi maupun keterbatasan dari lalu lintas siaran. Sehingga untuk topologi pohon ini mengatasi segala keterbatasan yang terjadi pada topologi jaringan star yang diinduksi pada topologi jaringan bus. Yang keempat, memiliki manajemen data yang baik. Ciri-ciri topologi tree yaitu memiliki manajemen data yang baik dan mudah untuk dikembangkan supaya menjadi jaringan yang lebih luas. Selain itu, untuk mendeteksi kerusakan maupun kesalahan juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Kekurangannya, yang pertama, dapat melumpuhkan semua jaringan. Jaringan secara keseluruhan bisa melengkung apabila terjadinya kegagalan utama pada data kabel trun maupun hub pusat. Sementara untuk seluruh jaringan ini akan memiliki ketergantungan dalam satu hub pusat yaitu titik terentan pada topologi. Yang kedua, pengelolaan yang tergolong sulit. Untuk pengelolaan jaringan topologi ini tergolong lebih rumit dan sulit, terutama dari segi peningkatan ukuran di luar titik. Hal ini pun juga berpengaruh pada kinerjanya yang semakin melambat. Padahal, untuk topologi ini memiliki peran yang sangat penting. Yang ketiga, biaya yang lebih banyak. Untuk biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan jaringan topologi pohon ini, Anda harus mengeluarkan biayanya yang cukup banyak karena untuk jumlah kabel maupun hubnya untuk cenderung lebih banyak. Ditambah lagi apabila hub komputer pada tingkat tertinggi sedang mengalami masalah, maka untuk komputer di bawahnya juga akan mengalami masalah. Yang terakhir, keempat, memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Untuk topologi pohon ini memiliki konfigurasi dan perawatan yang tergolong lebih sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan banyaknya perancangan yang terdapat pada node. Selain itu, untuk pemasangan kabel pada jaringan pohon juga cenderung lebih rumit jika dibandingkan pada topologi jenis lainnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi dari topologi star. Pada dasarnya, topologi star merupakan jenis topologi yang paling banyak digunakan pada suatu jaringan komputer. Dikarenakan dapat mengurangi biaya maintenance. Biasanya jaringan komputer yang mengimplementasikan topologi star ini banyak digunakan pada lokasi yang memiliki jumlah komputer antara 15 hingga 30 komputer. Dan banyak digunakan pada lokasi seperti sekolah, warnet, ruangan kantor, dan masih banyak lagi.
Dan hal yang terpenting adalah kecepatan dan juga transfer rate dari paket data antar komputer akan menjadi lebih stabil apabila menggunakan jaringan komputer yang menggunakan implementasi dari topologi star ini. Selanjutnya, implementasi topologi tree kepada perkantoran dan bank. Di dalam dunia perbankan, jaringan komputer sangat berperan penting seperti melakukan transaksi seperti transfer, cek saldo, pembayaran dengan menggunakan internet banking ataupun SMS banking. Penarikan tunai melalui ATM atau automatic teller machine. Hal ini sangat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus membuang waktu ke ATM atau bank. Selanjutnya untuk contoh gambar dari topologi star bisa dilihat di sini. Dan untuk penggambaran dari topologi tree bisa dilihat di sini. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok 9. Semoga materi ini bermanfaat untuk bagi yang menonton dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.